Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A, Capstone Project, akan mempresentasikan hasil akhir dari kelompok kami dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Pembayaran PDAM berbasis web dengan fitur multi-user dan manajemen tarif. Sebelum mempresentasikan hasil akhir kami, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok A, yaitu ada Febri Widya Astuti, kemudian Helnida Fitri Sagala, Rifki Hoirul Rizal, Yolanda Jaslina, dan Yoga Fauzian Nugraha. Dalam presentasi ini akan dipresentasikan oleh seluruh anggota dari kelompok A. Simak pembahasan lengkap kami mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5. Baik, langsung saja untuk bab 1. Latar belakang. PDAM merupakan salah satu instansi yang bergerak dalam penyediaan layanan air bersih. Dalam operasionalnya, PDAM memiliki berbagai proses administrasi, salah satunya pengelolaan pembayaran tagihan pelanggan. Namun, pada beberapa kasus, sistem pembayaran yang masih dilakukan secara manual atau semi-komputerisasi seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti keterlambatan pencatatan, kesalahan dalam perhitungan tarif, serta kesulitan dalam pengelolaan data pelanggan. 1. Sistem manual. Pembayaran PDAM dilakukan secara manual, menyebabkan keterlambatan pencatatan dan kesalahan perhitungan tarif. 2. Tidak terintegrasi. Sistem yang belum terintegrasi menyulitkan pengawasan dan pengelolaan data oleh pihak terkait. 3. Minim fitur multi-user. Keterbatasan akses petugas dengan peran berbeda membuat proses pelayanan menjadi kurang optimal. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengembangkan sistem pembayaran PDAM berbasis web yang efektif dan efisien untuk menggantikan proses manual. 2. Menerapkan fitur multi-user agar beberapa pengguna dengan hak akses berbeda dapat menggunakan sistem secara bersamaan. 3. Merancang manajemen tarif fleksibel untuk menghitung tagihan pelanggan secara akurat dan otomatis. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan meminimalisir kesalahan data melalui sistem terintegrasi yang mendukung monitoring dan pelaporan. Ruang lingkup. Sistem mencakup pengelolaan data pelanggan, pemakaian air, tagihan, dan pembayaran. Tidak mencakup proses distribusi air, perbaikan pipa, atau integrasi payment gateway eksternal. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Pada penelitian ini, PDAM sebagai penyedia layanan air bersih memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan data pelanggan, pencatatan pemakaian air, serta pengolahan pembayaran, sehingga membutuhkan sistem informasi yang terintegrasi. Adapun landasan teori utama, yang pertama teknologi informasi, 2 sistem berbasis web, 3. Sistem informasi, 4. Multi-user dan manajemen tarif. Selanjutnya kita ke bab 3, metodologi. Waterfall, penelitian menggunakan pendekatan research and development R&D dengan metode waterfall. Dipilih karena kebutuhan sistem dapat didefinisikan secara lengkap di awal, ruang lingkup jelas dan terbatas, serta alurnya terstruktur dan mudah didokumentasikan. Ada beberapa alurnya. 1. Analisis, 2. Perancangan, 3. Implementasi, 4. Pengujian, 5. Pemeliharaan. Analisis, teknik pengumpulan data. Pada tahap analisis, data dikumpulkan melalui studi literatur, yaitu mengumpulkan referensi dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem informasi. Selanjutnya ada analisis sistem berjalan, mengidentifikasikan kelemahan sistem lama seperti proses manual, kesalahan pencatatan, dan kurangnya integrasi data, beserta observasi, pengamatan langsung proses pembayaran PDAM yang sedang berjalan, khususnya pada pencatatan data dan perhitungan tagihan. Rancangan sistem. Tahap ini menerjemahkan kebutuhan yang telah dianalisis ke dalam bentuk desain teknis terstruktur.
Tujuannya agar sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna dan meminimalkan kesalahan saat implementasi. Sini juga ada tampilan use case diagram. Ada 3 aktor utama, yaitu ada admin yang bertanggung jawab mengelola seluruh sistem. Terus ada petugas loket, yaitu transaksi pembayaran pelanggan, pencatatan pembayaran, hingga menampilkan bukti transaksi. Terus ada petugas meteran, mencatat dan menginput data pemakaian air berdasarkan hasil pengecekan meter di lapangan. User UI atau UX, di sini ada tampilan dashboard, halaman kategori, halaman petugas, halaman pelanggan, serta halaman pembayaran dan notifikasi konfirmasi pembayaran. Ini ARD dalam project yang kami buat, di dalamnya ada tarif, terus ada pelanggan, terus ada penggunaan air, terus ada pengguna, terus ada tagihan dan pembayaran. Lalu ada activity diagram yang kami gunakan, yang mulai dari login ke sistem, terus input user dan password, terus validasi login, valid atau tidaknya, terus masuk ke dashboard, terus role user dari admin, ada petugas meteran, terus petugas loket, dari role usernya itu kelola data pelanggan, kelola tarif, lihat laporan, terus petugas meterannya input data pemakaian air, simpan data, terus untuk petugas loketnya di sini ada pilihan data pelanggan, ambil data pemakaian air, hitung tagihan otomatis, input pembayaran, simpan transaksi, tampilkan laporan. Di sini juga ada tabel hasil pengujiannya. Evolusi sistem yang dikembangkan telah berjalan sesuai kebutuhan, fitur berfungsi dengan baik, mudah digunakan, memiliki respon yang cepat, serta mampu menjaga keamanan data melalui pembatasan akses. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan pengembangan sistem agar lebih optimal. Masuk ke dalam bab 4, kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil pengembangan sistem berbasis web yang telah kami rancang untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Sistem yang kami kembangkan telah berhasil mengubah proses yang sebelumnya manual menjadi otomatis. Dengan adanya sistem berbasis web ini, proses pengolahan data menjadi lebih cepat, efisien, serta meminimalkan kesalahan, sehingga akurasi data dapat meningkat secara signifikan. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan fitur multi-user. Fitur ini berperan penting dalam meningkatkan keamanan dan akuntabilitas, karena setiap pengguna memiliki akses dan tanggung jawab masing-masing dalam penggunaan sistem. Kemudian, terdapat juga fitur manajemen tarif yang memungkinkan proses perhitungan tagihan dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan transparan. Hal ini tentunya memberikan kemudahan bagi para petugas maupun pengguna layanan. Namun, dengan demikian, sistem ini masih memiliki keterbatasan. Salah satunya adalah belum terintegrasi dengan sistem pembayaran online, sehingga proses pembayaran masih dilakukan secara terpisah. Hal ini menjadi peluang pengembangan ke depan agar sistem dapat menjadi lebih optimal dan terintegrasi secara menyeluruh. Di dalam slide ini pun terdapat diagram keberhasilan pengujian, di mana keberhasilan pengujian dalam penelitian ini 100% berhasil. Baik, sekarang kita masuk ke bab 5, yaitu tentang kesimpulan dan rekomendasi pengembangan. Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian sistem yang telah dilakukan, ada 4 poin kesimpulan utama dari proyek kelompok kami, yaitu yang pertama, sistem informasi pembayaran PDAM berbasis web berhasil dibangun dan mampu meningkatkan efisiensi dari proses manual menjadi otomatis. Nah, melalui sistem ini, proses administrasi yang tadinya dilakukan di kertas, kini sudah terkomputerisasi secara otomatis. Kemudian ada pembagian hak akses antara admin, petugas loket, dan petugas meteran berjalan baik sehingga meningkatkan keamanan dan mencegah penyalahgunaan data. Hak akses yang dibatasi ini memastikan setiap petugas hanya bekerja sesuai porsinya sehingga data aman dari manipulasi. Kemudian yang ketiga yaitu sistem mampu menghitung tagihan secara otomatis, akurat, dan transparan sesuai dengan golongan pelanggan. Nah, perhitungan biaya air pelanggan langsung dikalkulasikan oleh sistem secara presisi sesuai dengan golongan tarifnya. Kemudian yang keempat yaitu sistem terbukti mempercepat proses transaksi, meningkatkan akurasi data, serta mempermudah penyajian laporan untuk mendukung pengambilan keputusan. Dengan akurasi data yang tinggi, pembuatan laporan untuk manajemen kini bisa disajikan dengan jauh lebih cepat. Nah, secara keseluruhan, sistem yang dikembangkan terbukti dapat mempercepat proses transaksi,
meningkatkan akurasi data, serta memudahkan penyajian laporan yang nantinya dapat membantu pihak PDAM dalam melakukan monitoring dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, untuk rencana jangka panjang dan penyempurnaan sistem ini ke depan, kami merumuskan beberapa rekomendasi pengembangan agar sistem menjadi lebih optimal, yaitu yang pertama, integrasi payment gateway, atau menghubungkan sistem dengan metode pembayaran online seperti e-wallet atau transfer bank untuk memudahkan pelanggan. Nah, jadi memberikan fleksibilitas kepada konsumen atau pelanggan ya. Tidak perlu lagi datang dan mengantri di kantor PDAM hanya untuk pembayaran tagihan. Kemudian pengembangan portal pelanggan, yaitu menyediakan akses bagi pelanggan untuk melihat tagihan, riwayat pemakaian, dan melakukan pengaduan secara online. Nah, dengan portal ini, pelanggan bisa memonitor sendiri penggunaan air mereka setiap bulan secara transparan, langsung dari perangkat mereka masing-masing. Kemudian pengembangan aplikasi mobile, yaitu membuat aplikasi mobile khusus untuk petugas meteran, agar input data lebih cepat dan real time. Nah, hal ini memudahkan petugas di lapangan untuk langsung mengunggah data angka meteran secara instan, tanpa perlu mencatat 2 kali di buku ya. Kemudian peningkatan keamanan sistem, yaitu menambah enkripsi data dan penggunaan protokol keamanan atau HTTPS untuk melindungi data pengguna. Nah, hal ini penting dilakukan untuk memastikan seluruh data pelanggan dan rekam jejak transaksi finansial dalam sistem terproteksi dengan aman dari ancaman cyber ya. Nah, dengan berbagai pengembangan tersebut, diharapkan sistem informasi pembayaran PDAM ini dapat memberikan layanan yang semakin efektif, efisien, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna di masa depan. Nah, dengan dipaparkan rekomendasi pengembangan tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian pemaparan dari kelompok A mengenai proyek pengembangan sistem informasi pembayaran PDAM berbasis web dengan fitur multi-user dan manajemen tarif. Saya mewakili kelompok A mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami berharap seluruh penjelasan dari awal bab hingga penutupan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem informasi yang telah kami kembangkan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun salah kata di sepanjang video rekaman presentasi ini. Terima kasih atas segala dukungannya. Kami dari kelompok A izin pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.